Kayak mau mantap nih. Ayam malas, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di Malang guys. Oke teman-teman, jumpa lagi ya. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini saya pergi hunting bersama Yoga dan Pak Manan ya. Ini kita perjalanan menuju lokasi hunting teman-teman. Jadi kali ini jalan kaki ya teman-teman. Yang tadinya kendaraan kita taruh di rumahnya Pak Man. Jadi ini jalan kakinya udah lumayan jauh ya teman-teman. Ini nanti kita akan menuju ke sana teman-teman. Jadi ke bukit sebelah sana ya. Ini kita akan memutus jalur ini teman-teman. Untuk buruan di sini cukup banyak ya teman-teman, karena juga di sini termasuk wilayah yang benar-benar masih alami teman-teman. Untuk jalur tadi udah habis teman-teman, sekarang treknya berupa tanah ya. Ini kita langsung menyusur ke bawah, kita akan ke pusung sebelah sana teman-teman. Jadi kita akan ke bukit di sebelah sana ya. Ini benar-benar jalannya terjal, kita akan turun ke bawah situ teman-teman. Cukup indah ya teman-teman pemandangannya ya. Ini perbukitan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan bangun shelter di sana teman-teman. Jadi kita akan ke sana ya. Istirahat dulu sini. Oke teman-teman, setelah beristirahat beberapa menit kita lanjutkan perjalanan ya. Ini memang kita harus turun ke bawah, nanti kita ke hutan sana teman-teman. Untuk jalur perkebunan habis ini udah kita lewati ya. Jadi trek selanjutnya memang medannya benar-benar sulit teman-teman. Kita akan memasuki wilayah hutan lepas teman-teman. Hati-hati guys, Yoga terpeleset guys. Ini memang jalurnya benar-benar licin ya teman-teman, karena juga kemarin habis diguyur hujan, dan ini trek emang benar-benar nggak pernah dilewati oleh orang ya. Oke teman-teman, usahakan jangan menginjak bekas yang diinjak oleh teman kita yang berada di depan kita ya, karena biasanya juga itu habis diinjak licin teman-teman, dan kita juga bisa terpleset. Oke teman-teman, sedikit edukasi buat teman-teman semua. Usahakan saat melewati jalur seperti ini, sangat-sangat saya anjurkan untuk unitnya dikosongkan dari mimis ya teman-teman. Karena biasanya di unit-unit mahal, cancel kokangnya cukup ringan ya teman-teman. Jadi saat kita bersentuhan atau menyerempet ranting, cancel kokangnya itu on teman-teman. Dan tanpa kita sadari biasanya juga trigger biasanya bisa tersentuh tanpa sengaja dan menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan.
Buatan. Oh guys, baru datang kamu. Iya, sini ya. Apa di sana? Di bawah. Dan langsung saya bawa ke atas. Jalannya lumayan ekstrim ya teman-teman, karena cuma melewati sebatang kayu, jadi kita harus lebih berhati-hati agar tidak tergelincir ke bawah ya, karena bahaya sekali kalau hanyut. Ini saya bingung mencari jalan untuk kembali ke atas, karena memang benar-benar tidak ada trek sama sekali di sini. Oke teman-teman, karena kami udah lapar ya, ini ada beberapa daging biawak yang kami bakar, karena yang tadi sebagian masih direbus ya, habis direbus masih digoreng, jadi ini mempercepat kita aja teman-teman. Nah, kuat nih masuk. Masuk mas. Ya, oke teman-teman, ini yang kita bakar ada ekor biawak ya teman-teman. Jadi karena bagian itu aja teman-teman yang bisa dibakar ya. Untuk yang lainnya biasanya kalau dibakar langsung gosong teman-teman. Dan ini ya teman-teman, si Yoga sama Pak Manan ini rukun sekali ya. Oh ya teman-teman, tadi sungai di sini banjir ya, jadi ini untuk daging biawaknya udah benar-benar kita bersihkan di sungai yang pakai tadi ya teman-teman, karena juga gak ada persediaan air lagi, jadi kita bilas pakai persediaan air kita yang tersisa teman-teman. Tengok nih, tengok. Mantap. Enak tak? Mantap. Kameramen coba. Ya, makan dulu. Waduh bos, enak bos. Tapi belum matang ya. Tengah matang tapi gak apa-apa ini.
Keren. Makan lagi bersama Pak Men. Mantap. Masuk masih. Berminyak ya. Iya. Oke teman-teman, untuk tadi ini dibakar sama kulitnya ya. Jadi ini harus buang dulu kulitnya baru bisa dimakan dagingnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk Yoga dan Pak Manan ini membersihkan kulit biawaknya teman-teman, dan ini daging yang udah dari tadi kita rebus teman-teman. Ya teman-teman, ini hari udah mulai gelap ya, jadi ini masih proses masak teman-teman. Ini habis kita rebus langsung kita goreng ya. Ini karena emang udah lapar teman-teman, ada beberapa yang udah matang ya. Jadi ini untuk batu saya gunakan sebagai piringnya ya teman-teman, atau meja makannya ya. Oke teman-teman, ini langsung kita goreng ya. Jadi ini yang di sebelah kanan ini tadi udah direbus dan dikasih bumbu teman-teman, terus kita dinginkan sebentar langsung kita goreng seperti ini ya. Ini pakai minyak panas teman-teman. Jadi ini matang langsung kita makan, matang langsung kita makan ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Dan saatnya ini makan malam ya teman-teman. Ini jadi kita bawa nasi dari rumah ya, jadi kita nggak perlu masak teman-teman, langsung kita makan seperti ini pakai alas seadanya ya teman-teman. Ya teman-teman, setelah makan malam barusan, sekarang waktunya kita bikin kopi dulu ya. Jadi ini nanti kita minum saat menemani begadang kita nanti ya. Oke teman-teman, untuk mengaduknya ini saya cari ranting pohon ya. Jadi nggak semua pohon teman-teman bisa kita gunakan untuk mengaduk masakan kita, karena di hutan ada beberapa pohon yang benar-benar beracun teman-teman. Itu batangnya apa itu? Ratang nggak? Ya seperti ini ya teman-teman, ini udah mendidih, dan karena keterbatasan gelas yang kita bawa, jadi bungkusnya kopi tadi kita gunakan sebagai gelas ya, seperti ini ya teman-teman. Ini buat kameramen, terima kasih ya. Ada bawahnya ini. Cepat minum. Panas. Ya teman-teman, karena persediaan air bersih kita udah habis, ini jadi terpaksa kita nyaring air di sungai ya. Jadi ini pakai kain teman-teman, jadi kita saring seperti ini ya. Ya teman-teman, sekedar edukasi ya buat kita semua. Jadi untuk kali ini saya salah ya untuk mendirikan tenda di lokasi ini teman-teman. Jadi kenapa teman-teman kok bisa salah, karena posisi tenda ini persis di sebelah sungai ya teman-teman. Karena biasanya di hutan itu ya, hewan liar atau hewan buas itu mendekati mata air teman-teman untuk minum ya. Dan ini lokasi saya benar-benar strategis untuk dilalui hewan buas tersebut teman-teman. Dan ini juga dari kejauhan terdengar suara teriakan kijang ya teman-teman, beberapa kali ya. Jadi ini benar-benar nggak bisa tidur teman-teman, karena kalau ada kijang mungkin juga ada sejenis macan kumbang ya. Karena lokasi ini juga jauh ya teman-teman, dan nggak pernah sama sekali diakses oleh orang teman-teman. Dan ada beberapa jejak tadi yang nggak tahu itu jejak hewan apa atau binatang apa ya. Sepertinya juga ukurannya cukup besar teman-teman. Di sisi lain di sini juga kalau habis hujan biasanya di hutan itu sejenis lintah itu banyak ya teman-teman. Dan saya beberapa kali juga tadi udah digigit oleh lintah teman-teman. Untuk saat ini emang benar-benar
kita nggak kemana-mana teman-teman, jadi kita bertahan di tenda sampai besok pagi ya. Ya teman-teman, setelah ini saya memutuskan dengan si Yoga untuk begadang ya, dan menjaga supaya apinya tetap terjaga ya teman-teman, karena juga melindungi kita dari hewan buas teman-teman. Kan juga asik gitu, harus seperti ini, makanya ini harus seperti ini. Tapi sebelah sana kurang aman, apalagi sebelah sini. Oke teman-teman, ini kita berjumpa lagi dengan pagi hari ya. Jadi ini sangat-sangat benar-benar bersyukur teman-teman. Jadi habis ini saya cuci muka dulu teman-teman di sungai, tapi di atas sana ya teman-teman, karena semalam juga terjadi banjir ya, hujan teman-teman. Jadi ada kiriman banjir dari atas teman-teman. Oke teman-teman, habis ini saya dengan si Yoga pergi keliling-keliling daerah sini ya, untuk cari makanan, buah-buahan atau sejenis tanaman yang bisa kita masak. Dan kita nggak lupa bawa senapan, siapa tahu juga bertemu dengan burung ya, atau sejenis tupai dan ayam hutan teman-teman. Ya teman-teman, ini saya dengan si Yoga menyisir hutan ya, untuk mencari buah-buahan atau beberapa hewan yang bisa kita konsumsi teman-teman. Oke teman-teman, ini saya dengan si Yoga kembali lagi ke base camp ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke sini karena lapar teman-teman. Ini saya dengan si Yoga masak sisa kemarin ya, biawak kemarin, karena barusan kita muter nggak ketemu apa-apa teman-teman. Dan ini kita goreng lagi ya. Habis ini kita sarapan pagi teman-teman, terus kita lanjut lagi ya perjalanan. Dan ini daging biawaknya sudah matang teman-teman, dan saatnya ini kita makan dulu teman-teman. Oke teman-teman, habis ini kita berkemas ya.
Habis itu kita lanjutkan perjalanan selanjutnya teman-teman. Oke, ini kita lanjutkan perjalanannya ya. Jadi untuk akses seperti ini teman-teman. Ini saya lewat pinggiran ya. Ini ada beberapa pohon, ketela pohon yang tumbang, nggak tahu kenapa ya teman-teman. Dan ini saya sampai di titik dimana habis ini kita akan masak ayamnya teman-teman. Di sebelah sana ya. Jadi ini jalannya emang tingkat kemiringannya sangat terjal teman-teman. Dan ini barusan sudah saya bersihkan ya ayamnya dari bulu dan jeroannya teman-teman. Ini tinggal habis ini kita proses membuat bara api dan kita bakar teman-teman untuk ayamnya ini ya. Dan untuk lokasi memasaknya, jadi kita memilih lokasi ini teman-teman. Untuk perkebunan di sini milik keluarga besar Pak Manan ya. Jadi kita masak di sini saja dan sambil menikmati pemandangan yang indah dari sini teman-teman. Jadi untuk ayamnya ini diikat seperti ini ya teman-teman. Jadi di batang kayu seperti ini ya nggak begitu bagus sih, tapi ya lumayan lah. Ini tinggal proses bakar, nanti kita lumuri pakai bumbu ya. Jadi untuk bara apinya udah jadi seperti ini, tinggal kita bolak-balik ya teman-teman. Untuk bumbu-bumbu yang kita gunakan seperti biasa ya teman-teman. Ini saya pakai merica, terus bawang merah, bawang putih, jahe, ada garam dan penyedap rasa teman-teman. Terus kita haluskan seperti ini ya. Jadi ini sambil menunggu ayamnya matang, ini menikmati pemandangan di sini dan sambil minum kopi teman-teman. Oke lanjut teman-teman, ini untuk ayamnya udah setengah matang, jadi kita angkat sebentar. Ini kita lumuri pakai bumbu yang udah kita persiapkan tadi ya. Untuk bumbunya ini udah digoreng tadi teman-teman, jadi kita lumuri seperti ini ya. Ini untuk bagian bawahnya teman-teman, dan setelah itu kita balik. Nanti untuk punggungnya juga seperti ini, kita kasih lumuran bumbu yang udah kita haluskan tadi ya. Ini untuk bumbunya kita tambahkan tadi cabai hijau teman-teman. Jadi seperti ini, terus kita bakar kembali teman-teman. Dan proses ini diulang-ulang sampai beberapa kali ya teman-teman. Dan akhirnya ini ayamnya matang teman-teman. Dan ini untuk alas saya pakai daun di sekitar sini ya. Ini untuk kita makan tanpa nasi, karena nasi perbekalan kita udah habis ya untuk beberapa hari kemarin teman-teman. Jadi ini cuma makan ayamnya aja ya seperti ini, tapi cukup nikmat teman-teman. Ini kita cocolin di bumbu yang udah kita goreng tadi ya. Oke teman-teman, cukup untuk perburuan kali ini ya. Kita akan jumpa lagi di perburuan dan petualangan-petualangan seru lainnya. Salam satu laras, Huda di Malang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enteng sekali Bapak Ananda. Kayak aku pura-pura kuat aja di depan kamera.
harus semangat. Harus ceria. Dan nggak malu-maluin. Sebenarnya kita jangan pergi dari sana.